I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on the line, and you know. Baik, kita masuk pada pengertian biaya. Nah, biaya adalah pengorbanan ekonomi yang harus dilakukan oleh suatu entitas atau individu untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian konsep biaya dalam akuntansi manajemen adalah aspek penting dalam pengukuran, analisis, dan pengolahan biaya untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, berikut ini adalah beberapa konsep biaya yang khusus terkait dengan akuntansi manajemen. Nah, yang pertama, biaya variabel dan tetap. Nah, biaya variabel sering berubah dengan perubahan dalam volume produksi atau aktivitas. Sebaliknya, biaya tetap konstan terlepas dari perubahan dalam volume. Nah, kemudian yang kedua, biaya langsung dan tidak langsung. Nah, biaya langsung adalah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke suatu produk, proyek, atau departemen tertentu. Contohnya adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tertentu. Nah, biaya tidak langsung di sisi lain tidak dapat didistribusikan langsung dengan terkait dengan beberapa produk atau departemen. Nah, contohnya adalah biaya overhead pabrik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatan ini merujuk pada nilai yang hilang ketika sumber daya digunakan untuk satu tujuan daripada yang lain yang lebih menguntungkan. Nah, ini adalah biaya alternatif dari pilihan yang tidak diambil. Memahami biaya kesempatan membantu manajer memilih alternatif terbaik dalam situasi terbatas. Yang keempat, biaya terkait versus biaya tidak terkait. Dalam pengambilan keputusan, manajer memerlukan informasi tentang biaya yang relevan. Biaya yang terkait adalah biaya yang akan berubah sebagai hasil dari suatu keputusan. Biaya yang tidak terkait di sisi lain tidak akan berubah sebagai hasil dari keputusan tersebut dan seringkali tidak dipertimbangkan dalam analisis. Dan yang kelima, biaya historis versus biaya sangka atau biaya yang sudah dikeluarkan. Biaya historis adalah biaya yang telah terjadi di masa lalu dan tidak dapat diubah. Biaya sang adalah bentuk khusus dari biaya historis yang harus diabaikan dalam pengambilan keputusan karena keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi biaya tersebut. Memahami perbedaan ini membantu manajer fokus pada biaya yang relevan untuk keputusan yang akan datang. Dalam akuntansi manajemen, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria yang membantu manajer seperti dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Nah, di sini berikut adalah beberapa klasifikasi umum biaya dalam akuntansi manajemen. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum biaya dalam akuntansi manajemen. Pertama, klasifikasi berdasarkan perilaku. Biaya variabel, biaya yang berubah sebanding dengan perubahan dalam volume produksi atau aktivitas. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tetap, biaya yang tetap konstan terlepas dari perubahan dalam volume produksi atau aktivitas. Contohnya adalah biaya sewa pabrik dan gaji manajemen. Biaya semi variabel, biaya yang memiliki komponen variabel dan tetap. Sebagian biaya akan berubah seiring dengan aktivitas, sedangkan sebagian lagi tetap konstan. Contohnya adalah biaya tenaga kerja produksi yang mencakup gaji pokok dan bonus produksi. Kedua, klasifikasi berdasarkan fungsi. Nah, dalam klasifikasi berdasarkan fungsi ini ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini adalah biaya yang terkait langsung dengan pembuatan produk atau penyediaan jasa. Ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada biaya operasional. Nah, biaya yang terkait dengan operasi sehari-hari perusahaan, tetapi tidak secara langsung terkait dengan produksi. Ini mencakup biaya penjualan, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya lain-lain. Dan yang ketiga, klasifikasi berdasarkan identifikasi. Nah, dalam klasifikasi berdasarkan identifikasi ini terdapat biaya langsung. Nah, biaya langsung ini biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung dan dialokasikan secara akurat ke produk atau proyek tertentu. Nah, contohnya adalah bahan baku yang digunakan dalam produk tersebut. Nah, yang kedua ada biaya yang tidak langsung.
Nah, biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung dan dengan produk atau proyek tertentu dan umumnya terkait dengan beberapa produk atau departemen. Contohnya adalah biaya overhead pabrik. Selanjutnya yang keempat, klasifikasi berdasarkan fleksibilitas atau flexibility classification. Berbagi atas dua. Yang pertama, biaya total atau total fixed cost, yaitu biaya yang tetap dan tidak berubah dalam jangka pendek, terlepas dari perubahan dalam volume produksi atau aktivitas. Yang kedua, biaya variabel total atau total variable cost, yaitu total biaya yang berubah seiring dengan perubahan dalam volume produksi atau aktivitas. Yang kelima, klasifikasi berdasarkan waktu atau timing classification. Untuk bagi kesimpulan, yang pertama, biaya historis atau historical cost, yaitu biaya yang telah terjadi di masa lalu dan telah direkam dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, biaya prediksi atau projected cost, yaitu biaya yang diproyeksikan atau diperkirakan untuk masa depan berdasarkan ramalan. Yang keenam, klasifikasi berdasarkan jenis produk atau product cost classification. Biaya bahan baku atau raw material cost, biaya yang terkait dengan pembelian dan penggunaan bahan baku dalam produksi. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang langsung terlibat dalam produksi. Biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, biaya produksi yang tidak langsung terkait dengan produk dan termasuk biaya seperti penyusutan peralatan pabrik dan biaya listrik pabrik. Studi kasus. PT Maju adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu olahraga. Perusahaan ini ingin menganalisis biaya produksinya untuk memahami lebih baik bagaimana biaya-biaya tersebut dapat diklasifikasikan. Yang pertama ada biaya bahan baku atau direct materials. PT Maju membeli bahan baku seperti karet, kulit sintetis, dan tali sepatu untuk membuat sepatu olahraga. Biaya pembelian bahan baku ini adalah biaya langsung karena dapat diatribusikan langsung ke produk. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Perusahaan ini memiliki sejumlah pekerja pabrik yang langsung terlibat dalam proses produksi. Gaji dan upah mereka termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung karena mereka bekerja langsung pada produk. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau factory overhead. Biaya overhead pabrik mencakup biaya-biaya seperti listrik pabrik, pemeliharaan mesin, dan sewa pabrik. Ini adalah biaya tak langsung karena tidak dapat diatribusikan secara langsung ke setiap produk tetapi diperlukan untuk menjalankan operasi produksi. Biaya penjualan dan pemasaran atau selling and marketing cost. PT Conto Maju memiliki tim penjualan dan pemasaran yang mempromosikan dan menjual sepatu mereka ke pelanggan. Biaya iklan, gaji tim penjualan, dan biaya distribusi termasuk dalam kategori ini. Ini adalah biaya operasional, tetapi tidak terkait langsung dengan produksi sepatu. Selanjutnya, biaya administrasi atau administrative cost. Biaya administrasi melibatkan biaya-biaya yang terkait dengan manajemen perusahaan, seperti gaji eksekutif, biaya kantor, dan biaya keuangan. Ini juga termasuk dalam biaya operasional, tetapi tidak berhubungan langsung dengan produksi. Dengan mengklasifikasikan biaya-biaya ini, PT Conto Maju dapat melihat dengan lebih jelas bagaimana biaya-biaya tersebut memengaruhi profitabilitas dan efisiensi produksi mereka. Hal ini membantu mereka dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches up a line, and you know